Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang nilai, sikap, dan pengaruhnya di tempat kerja. Yang pertama, pengaruh nilai di tempat kerja. Nilai atau value adalah konsep atau keyakinan yang memandu cara kita mengambil keputusan dan mengevaluasi perilaku dan peristiwa. Nilai-nilai individu dapat diurutkan berdasarkan kepentingannya. Nilai-nilai cenderung relatif stabil dan bertahan lama. Berikutnya survei nilai menurut Rockits. Milton Rockits mengklarifikasikan nilai-nilai yang dianut orang ke dalam dua set, dengan nilai individual yang disebut nilai terminal, yaitu mengacu pada nilai-nilai yang diinginkan. Himpunan lainnya disebut instrumental, yaitu nilai-nilai yang mengacu pada cara berperilaku yang lebih disukai, seperti berani atau suka membantu. Beberapa penelitian menegaskan bahwa rangkaian nilai-nilai ini bervariasi antar kelompok. Orang-orang di pekerjaan atau kategori yang sama, misalnya manajer perusahaan, anggota serikat pekerja, orang tua, serta siswa, cenderung menganut nilai-nilai yang sama. Berikut ini merupakan hasil penelitian Rockits terhadap peringkat nilai rata-rata pada bidang eksekutif, anggota serikat, serta aktivis. Dapat kita lihat bahwasannya nilai terminal dan instrumental dari setiap bidang memiliki nilai yang berbeda-beda. Berikutnya nilai etis. Etika adalah studi tentang nilai-nilai moral atau prinsip-prinsip yang memandu kita berperilaku dan memberitahu kita apakah tindakan tersebut benar atau salah. Jadi nilai-nilai etika berkaitan dengan penilaian moral tentang kebenaran dan salah. Konsultan manajemen Ken Hodgson telah mengidentifikasi 7 prinsip moral yang umum harus diketahui individu ketika memulai keputusan mengenai perilaku. Dia memanggil ini dengan sebutan 7 luar biasa. Berikut ini 7 prinsip yang luar biasa. Yang pertama, martabat hidup manusia. Yang kedua, otonomi. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, loyalitas. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kemanusiaan. Serta yang ketujuh adalah bagus. Selanjutnya, menilai nilai budaya. Kepemimpinan global dan organisasi proyek penelitian efektivitas perilaku atau GLOBE mengidentifikasikan 9 dimensi yang membedakan budaya nasional. Penelitian ini merupakan investigasi lintas budaya yang sedang berlangsung kepemimpinan dan budaya nasional yang telah menggunakan data dari 825 organisasi di 62 negara. Studi global menegaskan bahwa 5 dimensi Hofstede masih valid. Yang pertama, ketegasan. Yang kedua, orientasi masa depan. Yang ketiga, diferensiasi gender. Yang keempat, penghindaran ketidakpastian. Yang kelima, jarak kekuasaan. Yang keenam, individualisme atau kolektivisme. Yang ketujuh, kolektivisme dalam kelompok. Yang kedelapan, orientasi kinerja. Yang kesembilan, orientasi kemanusiaan. Berikutnya nilai Francophone dan Anglophone. Budaya Francophone berakar kuat pada bahasa Perancis dan budayanya. Francophone telah ditemukan menjadi lebih kolektivis atau berorientasi pada kelompok, dengan kebutuhan yang lebih besar untuk berprestasi, dan terbukti lebih memperhatikan aspek interpersonal tempat kerja dibandingkan kompetisi tugas. Mereka juga terbukti lebih berkomitmen kepada organisasi kerja mereka. Yang kedua, budaya Anglophone berakar pada bahasa Inggris dan budayanya. Anglophone terbukti lebih individualis atau berpusat pada diri sendiri. Anglophone terbukti mengambil lebih banyak risiko.
Selanjutnya, nilai-nilai aborigin. Lindsay Redpath dari Universitas Athabaskan mencatat bahwa budaya aborigin lebih bersifat kolektivis dibandingkan budaya non-aborigin di Kanada dan Amerika Serikat. Organisasi aborigin lebih cenderung mencerminkan dan memajukan tujuan masyarakat. Ada juga rasa kekeluargaan yang lebih besar di tempat kerja, dengan afiliasi dan loyalitas yang lebih besar. Jarak kekuasaan dalam budaya aborigin lebih kecil dibandingkan budaya non-aborigin di Kanada dan Amerika Serikat. Dan terdapat beberapa pendekatan pada pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Budaya aborigin memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian yang lebih rendah dibandingkan budaya non-aborigin di Kanada dan Amerika Serikat. Organisasi dan budaya aborigin cenderung memiliki lebih sedikit peraturan dan regulasi. Yang terakhir, nilai-nilai Asia. Profesor Rosalie Tung dari Universitas Simon Fraser dan muridnya Irene Yong meneliti pentingnya guanxi, hubungan pribadi dengan otoritas atau individu yang sesuai. Guanxi mengacu pada pembentukan hubungan antara dua individu independen untuk memungkinkan aliran transaksi pribadi atau sosial bilateral. Kedua belah pihak harus memperoleh manfaat dari transaksi tersebut untuk memastikan keberlangsungan hubungan tersebut. Hubungan guanxi didasarkan pada timbal balik, tidak seperti hubungan jaringan di barat yang mungkin lebih bersifat kepentingan pribadi. Hubungan guanxi dimaksud untuk bersifat jangka panjang dan bertahan lama, berbeda dengan keuntungan langsung yang kadang diharapkan dalam hubungan barat. Guanxi juga kurang bergantung pada hukum institusional dan lebih mengandalkan kekuasaan dan otoritas pribadi dibandingkan hubungan barat. Yang terakhir, hubungan guanxi lebih banyak diatur oleh rasa malu, yaitu tekanan eksternal terhadap kinerja, sedangkan hubungan barat seringkali mengandalkan rasa bersalah, yaitu tekanan internal terhadap kinerja untuk mempertahankan. Sekian dari materi pertama, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yakini tentang sikap. Sikap adalah perasaan positif atau negatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Sikap tidak sama dengan nilai karena nilai merupakan keyakinan mengenai apa yang penting. Namun keduanya saling berkaitan. Dalam sebuah organisasi, sikap sangatlah penting karena mempengaruhi perilaku kerja. Selanjutnya, kepuasan kerja. Kepuasan kerja mengacu pada sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya. Sebaliknya, sedangkan seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya mempunyai sikap cenderung negatif terhadap pekerjaan tersebut. Survei Jaringan Penelitian Kebijakan Kanada baru-baru ini mengenai kepuasan kerja menemukan bahwa hanya 40% karyawan Kanada yang sangat puas dengan pekerjaan mereka. Sebagai perbandingan, 47% pekerja di Amerika merasa puas dengan pekerjaan mereka dan 54% pekerja di Denmark merasa sangat puas. Pekerja di Kanada tidak akan merekomendasikan perusahaan mereka sebagai tempat kerja yang baik untuk bekerja. Selanjutnya, kepuasan kerja dan produktivitas individu. Hubungan antara kepuasan kerja dan produktivitas semakin kuat apabila perilaku karyawan tidak dikendalikan oleh faktor luar. Produktivitas seorang karyawan pada pekerjaan yang menggunakan mesin misalnya akan lebih dipengaruhi oleh kecepatan mesin dibandingkan dengan tingkat kepuasannya. Bukti juga menunjukkan bahwa korelasi kepuasan produktivitas lebih kuat karyawan tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kita mungkin berharap hubungan tersebut menjadi lebih relevan individu dalam posisi profesional, pengawasan, dan manajerial. Asumsi bahwa organisasi menghargai produktivitas.
Produktivitas yang lebih tinggi akan meningkatkan pengakuan verbal, tingkat gaji, dan kemungkinan promosi. Imbalan ini pada gilirannya meningkatkan tingkat kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Apakah kepuasan karyawan berhubungan dengan hasil positif pelanggan? Bagi karyawan lini depan yang rutin berhubungan dengan pelanggan, jawabannya adalah ya. Bukti menunjukkan bahwa karyawan yang puas meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Mengapa? Dalam organisasi jasa, retensi dan pembelotan pelanggan sangat bergantung pada cara karyawan garis depan menangani pelanggan. Karyawan yang merasa puas kemungkinan besar akan bersikap ramah, ceria, dan responsif. Hal ini sangat dihargai oleh pelanggan karena karyawan yang puas cenderung tidak mengalami turnover. Pelanggan lebih cenderung bertemu dengan wajah-wajah yang familiar dan menerima layanan yang berpengalaman. Kualitas ini membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan. 4 jenis hasil perilaku. Bukti menunjukkan bahwa karyawan mengungkapkan ketidakpuasan dalam beberapa cara. Yang pertama, keluar. Secara aktif berusaha keluar dari organisasi, termasuk mencari posisi baru serta mengundurkan diri. Ini adalah tindakan destruktif dari sudut pandang organisasi. Yang kedua, suara. Berusaha secara aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan permasalahan dengan atasan, dan beberapa bentuk kegiatan serikat pekerja. Yang ketiga, loyalitas. Secara pasif namun optimis menunggu kondisi membaik, termasuk membela organisasi ketika menghadapi kritik eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan hal yang benar. Yang keempat, menelantarkan. Secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih buruk, termasuk ketidakhadiran kronisisme atau keterlambatan, pengurangan usaha, dan peningkatan tingkat kesalahan. Selanjutnya, komitmen organisasi. Profesor John Mayer di Universitas Western Ontario dan rekan-rekannya telah melakukan mengidentifikasi dan mengembangkan langkah-langkah untuk 3 jenis komitmen. Yang pertama, komitmen afektif, hubungan individu dengan organisasi, yaitu keterikatan emosionalnya, identifikasi, dan keterlibatannya dalam organisasi. Yang kedua, komitmen normatif, kewajiban yang dirasakan seseorang untuk tetap bersama organisasi. Dan yang ketiga, komitmen berkelanjutan. Ini tentang perhitungan individu itu ada pada dirinya, kepentingan terbaik untuk tetap menjadi atau bersama organisasi berdasarkan biaya yang dirasakan jika meninggalkan organisasi. Komitmen afektif sangat terkait dengan perilaku kerja yang positif, seperti kinerja, kehadiran, dan kewarganegaraan. Komitmen normatif tidak terlalu terkait dengan perilaku kerja yang positif. Namun, ketika komitmen afektif dan normatif menurun, individu lebih besar kemungkinannya untuk berhenti dari pekerjaannya. Berikut terdapat tabel tentang tanggapan terhadap ketidakpuasan kerja yang dikutip dari Journal of Applied Social Psychology. Masih tentang komitmen organisasi, orang-orang yang mempunyai pekerjaan bergaji tinggi dan anggota serikat pekerja dengan tunjangan yang baik mungkin menunjukkan komitmen berkelanjutan karena imbalan yang mereka terima dari pekerjaan tersebut, bukan preferensi mereka terhadap pekerjaan itu sendiri. Bagaimana perusahaan dapat meningkatkan komitmen organisasi? Penelitian terhadap sejumlah perusahaan yang terkenal dengan karyawannya yang memiliki komitmen organisasi tinggi mengidentifikasi 5 alasan mengapa karyawan berkomitmen pada dirinya sendiri, yaitu yang pertama, mereka bangga dengan aspirasi, pencapaian, dan warisan dari perusahaan, dan mereka berbagi nilai-nilainya. Yang kedua, mereka mengetahui apa yang diharapkan dilakukan oleh setiap orang, bagaimana kinerja diukur pasti, dan mengapa itu penting. Dan yang ketiga, mereka mengendalikan nasib mereka sendiri, yang dimana mereka menikmati resiko tingginya dalam menghargai lingkungan kerja. Dan yang keempat, mereka diakui terutama karena kualitas kinerja individu mereka. Dan yang kelima, mereka bersenang-senang dan menikmati lingkungan yang mendukung dan sangat interaktif. Selanjutnya ada manajer menciptakan kepuasan pekerjaan. Hal ini sangat penting pada sebuah perusahaan karena dapat meningkatkan kepuasan
kinerja karyawan. Tinjauan terhadap bukti telah mengidentifikasi 4 faktor yang menyebabkan kondusif terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan yang tinggi. Pekerjaan yang menantang secara mental, imbalan yang adil, suportif kondisi kerja, dan rekan kerja yang suportif. Pekerjaan yang menantang secara mental, orang lebih menyukai pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka, serta menawarkan berbagai tugas, kebebasan, dan umpan balik tentang caranya baik yang mereka lakukan. Imbalan yang adil, karyawan menginginkan sistem pembayaran dan kebijakan promosi yang mereka anggap adil, tidak ambigu dan sesuai dengan harapan mereka. Seperti promosi sendiri memberikan peluang bagi pribadi pertumbuhan, lebih banyak tanggung jawab dan peningkatan status sosial. Oleh karena itu, keputusan promosi kemungkinan besar akan merasakan kepuasan dari pekerjaan mereka. Rekan-rekan yang suportif juga sangat mempengaruhi terhadap kepuasan kinerja karyawan. Orang yang mendapat lebih banyak manfaat dari pekerjaan dari sekedar uang atau prestasi nyata. Untuk kebanyakan karyawan, pekerjaan juga memenuhi kebutuhan interaksi sosial. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka bersikap ramah dan suportif. Rekan kerja akan meningkatkan kepuasan kerja. Perilaku manajer karyawan juga merupakan penentu utama dalam kepuasan kinerja karyawan. Manajer menciptakan kepuasan kerja ini menjadi faktor utama dalam sebuah perusahaan, karena ini dapat meningkatkan kepuasan ketika atasan langsung menjadi pengertian dan ramah, seperti memberikan pujian atas kinerja karyawan yang baik, kemudian mendengarkan pendapat karyawan, dan menunjukkan kepentingan pribadi terhadap mereka. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh seorang manajer untuk menciptakan kepuasan kerja, yaitu yang pertama, memberikan pengakuan dan apresiasi, seperti mengakui dan menghargai kontribusi serta pencapaian karyawan secara teratur dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja mereka. Yang kedua, memfasilitasi kolaborasi dan teamwork, yaitu mendorong kerjasama antar tim dan membangun hubungan yang baik antar anggota tim dapat meningkatkan kepuasan kerja secara keseluruhan. Dan yang ketiga, memberikan pengakuan dan apresiasi, mengakui dan menghargai kontribusi serta pencapaian karyawan secara teratur dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja mereka. Dan yang keempat, komunikasi yang efektif. Ini seperti manajer harus terbuka untuk berkomunikasi dengan timnya secara teratur. Ini termasuk memberikan umpan balik yang jelas, mendengarkan masukan, dan memastikan bahwa setiap anggota tim merasa didengar dan dipahami. Yang kelima, memfasilitasi keseimbangan kerja hidup. Ini dimana membantu karyawan mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka, dan yaitu seperti memberikan reward atau mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan kerja mereka. Kemudian tekad kepuasan secara individual. Gagasan bahwa manajer dan organisasi dapat mengendalikan tingkat kepuasan kerja karyawan pada dasarnya menarik. Hal ini sangat cocok dengan pandangan manajer secara langsung mempengaruhi proses dan hasil organisasi. Maka dari itu, manajer ini menjadi faktor utama dalam mempengaruhi kepuasan kinerja karyawan. Manajer dapat lakukan untuk mempengaruhi kepuasan karyawan di dalam terlepas dari kenyataan bahwa para manajer dan organisasi pergi ke sana upaya yang ekstensif untuk mencoba meningkatkan kepuasan kerja karyawan melalui manipulasi karakteristik pekerjaan kondisi, dan imbalan yang mungkin didapat dari tindakan ini sedikit efeknya. Satu-satunya tempat di mana para manajer akan mempunyai pengaruh yang signifikan adalah melalui kendali mereka terhadap seleksi proses. Jika manajer menginginkan karyawan yang puas, mereka memerlukannya untuk memastikan proses seleksi mereka menyaring pencari kesalahan yang negatif, tidak dapat menyesuaikan diri, dan menimbulkan masalah yang berasal sedikit. Kepuasan dalam segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Ini mungkin paling baik dicapai melalui tes kepribadian, wawancara mendalam, dan pemeriksaan cermat terhadap pekerjaan pelamar sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Firnanda Nuria Rizkiana. Di sini saya akan membahas tentang stres di tempat kerja.
Apa itu stres? Stres biasanya didefinisikan sebagai situasi yang menciptakan tuntutan psikologis atau fisiologis yang berlebihan pada seseorang. Situasi ini yang disebut stresor dan responnya bersama-sama menciptakan stres yang dialami individu. Apa yang menimbulkan stres bagi seseorang mungkin tidak bagi orang lain. Dr. Hansil, seorang peneliti dari Montreal, mempelopori studi tentang stres dan efeknya. Modelnya General Adaptation Syndrome menunjukkan bahwa stres terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu alarm, resistensi, dan kelelahan. Tahap alarm terjadi saat tubuh merespon tantangan awal stresor dengan gejala seperti peningkatan pernapasan dan tekanan darah. Tahap resistensi terjadi jika stresor berlanjut, menyebabkan kelelahan, kecemasan, dan ketegangan. Tahap kelelahan terjadi dari paparan berkepanjangan terhadap stresor yang sama, menyebabkan tubuh mengalami keausan yang berat. Stres tidak selalu buruk. Dalam konteks positif, stres dapat membantu atlet atau penampil panggung untuk mencapai potensi maksimal mereka. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, stres dapat menyebabkan kelelahan, penyakit, penuaan, dan konsekuensi negatif lainnya. Penyebab stres. Berbagai sumber stres telah diidentifikasi, termasuk beban kerja yang berlebih, konflik peran, bos yang tidak efektif atau bermusuhan, ketidakcocokan pribadi dengan pekerjaan, kurangnya pengakuan, deskripsi pekerjaan yang tidak jelas, ketakutan tentang kemajuan karir, dan prasangka berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis, atau agama. Profesor Daxburg dan Huygens menemukan bahwa lebih dari 50% karyawan merasa harus bekerja lembur untuk maju dan menolak pekerjaan tambahan tidak dapat diterima. Pada tahun 2001, 25% karyawan bekerja 50 jam atau lebih per minggu, naik dari 10% pada tahun 1991. Mengapa individu berbeda dalam mengalami stres? Beberapa orang berkembang dalam situasi stres, sementara yang lain kewalahan. Ada 5 variabel yang memoderasi hubungan antara potensi stresor dan stres yang dialami. Yang pertama yaitu persepsi. Individu bereaksi berdasarkan persepsi mereka terhadap kenyataan, bukan kenyataan itu sendiri. Persepsi ini memoderasi hubungan antara kondisi stres potensial dan reaksi karyawan. Misalnya, satu orang mungkin takut kehilangan pekerjaan saat perusahaan melakukan PHK, sementara yang lainnya melihat sebagai peluang untuk menerima pesangon besar dan memulai bisnisnya. Yang kedua yaitu pengalaman kerja. Pengalaman kerja cenderung berhubungan negatif dengan stres kerja. Orang yang lebih lama bekerja di organisasi cenderung memiliki mekanisme coping yang lebih dan lebih tahan terhadap stres. Yang ketiga yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial seperti hubungan kolegial dengan rekan kerja atau atasan dapat mengurangi dampak stres. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas juga dapat membantu membuat stresor pekerjaan lebih dapat ditoleransi. Yang keempat yaitu keyakinan pada locus of control. Locus of control menentukan sejauh mana individu percaya bahwa mereka memiliki kendali atas apa yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka yang memiliki locus of control internal percaya mereka mengendalikan takdir mereka sendiri dan cenderung mengalami stres yang lebih rendah dibandingkan mereka yang memiliki locus of control eksternal. Yang kelima yaitu permusuhan. Individu dengan tingkat permusuhan dan kemarahan yang tinggi lebih mungkin mengalami stres. Mereka yang cepat marah, memiliki pandangan yang selalu bermusuhan, dan tidak percaya pada orang lain lebih mungkin mengalami stres dalam situasi tertentu. Perubahan di tempat kerja. Yang pertama, kompetisi dan perubahan. Globalisasi meningkatkan tekanan untuk bersaing dan berinovasi, memaksa perusahaan mengurangi jumlah pekerjaan dan meningkatkan tanggung jawab bagi karyawan yang tersisa. Selanjutnya, perubahan teknologi. Karyawan seringkali diharapkan mempelajari teknologi baru tanpa pelatihan memadai dan menghadapi banjir informasi. Penelitian menunjukkan bahwa email menjadi sumber stres, dengan rata-rata 80-90 email diterima setiap harinya. Selanjutnya, keanekaragaman tenaga kerja. Ketidakmampuan mengelola keanekaragaman dengan baik dapat menyebabkan stres interpersonal, persaingan antar kelompok, dan interaksi yang berkurang. Selanjutnya, pengurangan tenaga kerja. Ancaman PHK dan peningkatan beban kerja setelah pengurangan tenaga kerja menyebabkan stres tambahan. Selanjutnya, pemberdayaan karyawan dan kerja tim.
Tanggung jawab pengambilan keputusan yang lebih besar dan keterampilan interaksi yang diperlukan dapat menjadi stres, terutama bagi individu yang tidak tertarik dengan struktur pemberdayaan atau kerja tim. Yang terakhir yaitu konflik kerja atau rumah. Menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga menjadi lebih sulit dengan jam kerja yang lebih panjang. Banyak karyawan juga menghadapi tekanan tambahan dalam mengurus anak atau orang tua yang menua, yang dapat mengurangi kinerja kerja dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu konsekuensi stres. Stres muncul dalam berbagai bentuk, seperti tekanan darah tinggi, tukak lambung, mudah marah, kesulitan dalam mengambil keputusan rutin, kehilangan nafsu makan, dan kecenderungan mengalami kecelakaan. Gejala ini dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, fisiologis, psikologis, dan perilaku. Yang pertama kita akan membahas tentang gejala fisiologis. Stres dapat mengubah metabolisme, meningkatkan detak jantung dan pernapasan, meningkatkan tekanan darah, menyebabkan sakit kepala, dan memicu serangan jantung. Sekarang ini banyak karyawan muda pada umur 20-40 tahun mengklaim disabilitas jangka panjang karena penyakit psikiatri atau sulit didiagnosis, seperti sindrom kelelahan kronis atau fibromialgia yang mungkin akibat dampak pengurangan tenaga kerja. Selanjutnya, gejala psikologis. Ketidakpuasan kerja adalah efek psikologis stres yang paling jelas. Stres juga dapat menyebabkan ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan penundaan. Ketika karyawan dihadapkan pada tuntutan yang beragam dan bertentangan atau kurangnya kejelasan tugas dan tanggung jawab, stres dan ketidakpuasan meningkat. Kurangnya kontrol terhadap ritme kerja juga meningkatkan stres dan ketidakpuasan. Yang terakhir yaitu gejala perilaku. Gejala stres yang terkait dengan perilaku mencakup perubahan produktivitas, absensi, dan tingkat perputaran karyawan. Selain itu, ada perubahan dalam kebiasaan makanan, peningkatan merokok, atau konsumsi alkohol, bicara cepat, gelisah, dan gangguan tidur. Stres juga dikaitkan dengan agresi dan kekerasan di tempat kerja. Bagaimana sih cara mengelola stres? Cara mengolah stres itu bisa melalui pendekatan individu. Individu dapat mengambil tanggung jawab pribadi untuk mengurangi tingkat stres mereka. Strategi individu yang terbukti efektif meliputi teknik manajemen waktu, olahraga fisik, pelatihan relaksasi, dan jaringan dukungan sosial yang erat. Yang pertama yaitu manajemen waktu. Banyak orang yang mengelola waktu mereka dengan buruk. Memahami dan menggunakan prinsip-prinsip manajemen waktu dasar dapat membantu individu mengatasi ketegangan yang ditimbulkan oleh tuntutan pekerjaan. Beberapa prinsip manajemen waktu yang terkenal adalah membuat daftar kegiatan harian, memprioritaskan kegiatan berdasarkan pentingnya dan urgensinya, menjadwalkan kegiatan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan, dan menangani bagian pekerjaan yang paling menuntut saat siklus harian Anda sedang tinggi, ketika Anda paling waspada dan produktif. Yang kedua yaitu aktivitas fisik. Olahraga fisik non-kompetitif seperti aerobik, berjalan kaki, jogging, berenang, dan bersepeda telah lama direkomendasikan oleh dokter sebagai cara untuk menangani tingkat stres yang berlebihan. Bentuk-bentuk olahraga fisik ini meningkatkan kapasitas jantung, menurunkan detak jantung saat istirahat, memberikan pengalihan mental dari tekanan pekerjaan, dan menawarkan cara untuk melepaskan tekanan. Yang ketiga yaitu teknik relaksasi. Individu dapat mengajarkan diri mereka sendiri untuk mengurangi ketegangan melalui teknik relaksasi seperti meditasi, hipnosis, dan biofeedback. Tujuannya adalah mencapai keadaan relaksasi mendalam di mana Anda merasa rileks secara fisik, agak terlepas dari lingkungan sekitar, dan terlepas dari sensasi tubuh. 15 atau 20 menit sehari relaksasi mendalam melepaskan ketegangan dan memberikan rasa kedamaian yang nyata. Perubahan signifikan dalam detak jantung, tekanan darah, dan faktor psikologis lainnya dapat dicapai dengan mencapai kondisi relaksasi mendalam. Yang keempat yaitu membangun dukungan sosial. Memiliki teman, keluarga, atau kolega untuk diajak bicara menyediakan jalan keluar ketika tingkat stres menjadi berlebihan. Memperluas jaringan dukungan sosial Anda dapat menjadi cara untuk mengurangi ketegangan. Dukungan sosial memberikan seseorang untuk mendengarkan masalah Anda dan menawarkan perspektif yang lebih objektif tentang situasi tersebut. Penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan sosial memoderasi hubungan antara stres dan burnout.
Dukungan yang tinggi mengurangi kemungkinan bahwa stres kerja yang berat akan mengakibatkan burnout kerja. Selanjutnya bisa melalui pendekatan organisasi. Secara umum, strategi untuk mengurangi stres mencakup proses peningkatan dalam memilih karyawan, penempatan karyawan di pekerjaan yang sesuai, penetapan tujuan yang realistis, perancangan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan dan keterampilan karyawan, peningkatan keterlibatan karyawan, dan komunikasi organisasi yang lebih baik, dan pendirian program kesehatan perusahaan. Beberapa pekerjaan lebih menimbulkan stres daripada yang lain, tetapi individu juga berbeda dalam merespon mereka terhadap situasi stres. Misalnya, individu dengan sedikit pengalaman atau locus of control eksternal cenderung lebih rentan terhadap stres. Keputusan seleksi dan penempatan harus mempertimbangkan fakta-fakta ini. Peneliti menunjukkan bahwa individu berkinerja lebih baik ketika mereka memiliki tujuan spesifik dan menantang serta menerima umpan balik tentang seberapa baik kemajuan mereka. Penggunaan tujuan dapat mengurangi stres serta memberikan motivasi. Tujuan spesifik yang dianggap dapat dicapai memperjelas harapan kinerja. Selain itu, umpan balik tujuan mengurangi ketidakpastian terkait kinerja pekerjaan sebenarnya. Hasilnya adalah berkurangnya frustasi karyawan, ketidakjelasan peran, dan stres. Menciptakan pekerjaan yang memberi karyawan lebih banyak tanggung jawab, pekerjaan yang lebih bermakna, lebih banyak otonomi, dan umpan balik yang meningkatkan dapat mengurangi stres karena faktor-faktor ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada karyawan atas aktivitas kerja dan mengurangi ketergantungan pada orang lain. Namun, tidak semua karyawan menginginkan pekerjaan dengan tanggung jawab yang meningkat. Pekerjaan yang tepat bagi karyawan dengan kebutuhan pertumbuhan yang rendah mungkin adalah tanggung jawab yang lebih sedikit dan peningkatan spesialisasi. Jika individu lebih menyukai struktur dan rutinitas, pekerjaan yang lebih terstruktur juga dapat mengurangi ketidakpastian dan tingkat stres. Berikut adalah tips mengelola stres. Yang pertama, setidaknya 2 atau 3 kali seminggu habiskan waktu dengan teman atau keluarga yang mendukung. Yang kedua, mintalah dukungan saat Anda berada di bawah tekanan. Ini adalah tanda kesehatan, bukan kelemahan. Yang ketiga, yaitu jika Anda memiliki keyakinan spiritual atau agama, tingkatkan atau pertahankan keterlibatan Anda. Yang keempat, yaitu gunakan berbagai metode untuk mengurangi stres. Pertimbangkan latihan, nutrisi, hobi, pemikiran positif, dan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga. Cara mengurangi stres di tempat kerja. Yang pertama yaitu hindari pemantauan elektronik staf. Pengawasan pribadi menghasilkan stres yang jauh lebih sedikit. Yang kedua, memberikan waktu kepada pekerja untuk mengisi ulang setelah periode kerja yang intens atau menuntut. Yang ketiga, memberikan informasi penting yang secara signifikan mempengaruhi karyawan secara langsung. Yang keempat, mendorong interaksi sosial yang positif antara staf untuk mempromosikan pemecahan masalah seputar masalah pekerjaan dan meningkatkan dukungan emosional. Yang kelima, yaitu perlu diingatkan bahwa staf perlu menyeimbangkan privasi dan interaksi sosial di tempat kerja. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan dan kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, harap dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.